Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan kultumnya bahasa Zahra. Pada suatu ketika Nabi Isa, pernah dengar kisahnya Nabi Isa? Pernah. Nabi Isa itu ibunya Siti Maryam. Ini kisahnya ini agak melu. Jadi suatu ketika Nabi Isa ini berbicara kepada ibundanya yang paling dia cintai, yaitu Siti Maryam. Wahai ibundaku, kita dunia ini sementara, tidak akan kekal. Sementara di akhirat kita akan kekal abadi. Oleh karena itu, marilah kita beribadah menaiki bukit yang bernama Libanon. Maka ibunda Siti Maryam tadi mengiyakan, sehingga Nabi Isa dan Siti Maryam itu menuju Libanon untuk menaiki bukit apa tadi? Libanon. Sangunya itu cukup berbekal daun. Ya. Bekalnya cuma daun. Makanan Nabi Isa dan Siti Maryam cukup daun, kubis, rerumpupan dan lain-lain. Sehingga setiap harinya Siti Maryam dan Nabi Isa ini paginya siang berpuasa, malamnya sholat setiap hari. Suatu ketika Nabi Isa ini mencari buka puasa, ngabuburit lah kalau sekarang. Ngabuburit turun ke bukit dekat jurang. Itu ngabuburit cari buka, cari dedaunan untuk berbuka bersama ibundanya yang bernama Siti Maryam. Ketika itu seorang malaikat maut mendatangi Siti Maryam di tempat ibadahnya dan bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jawab Waalaikumsalam. Jawab. Wahai Siti Maryam yang setiap hari berpuasa di siang hari dan malamnya beribadah. Langsung yang namanya Siti Maryam itu bergetar. Wahai pemuda, siapakah Anda? Kok suaranya Anda ini kok sangat berwibawa dan saya menjadi ketakutan. Maka menjawablah dia, saya adalah malaikat maut. Jadi jawabannya malaikat maut ternyata yang mendatangi Siti Maryam. Sedangkan Nabi Isa tadi lagi ngabuburit ya. Maka Siti Maryam itu kaget. Wahai terus ini. Wahai malaikat maut, ada apa gerangan di sini? Apakah mau buka bersama? Mau bermain atau mau apa satunya? Mau mencabut nyawa saya? Maka malaikat maut tadi bertanya kembali, wahai Siti Maryam, apakah kamu siap mati? Siap di sini. Siap. Kalau kalian dijawab, apa kalian siap dicabut nyawanya? Enggak. Siap. Tanya semua. Pertanyaannya sangat ngeri tuh. Jadi, apakah Anda Siti Maryam sudah siap untuk dicabut nyawanya? Iya, Pak. Maka seketika itu apa yang dipikirkan Siti Maryam? Takut atau pengen sholat atau dan lain. Yang dia ingat adalah anaknya yang bernama Nabi Isa. Karena Nabi Isa lagi ngabuburit cari daun. Wahai malaikat, bolehkah saya minta sesuatu? Saya menunggu anak saya yang masih kecil, anak yang saya sayangi, buah hatiku, buah pelitaku, yang mengobati kegalauanku. Jawab, tidak bisa.
Nyamuk saja yang meninggal saja kalau Allah tidak mengizinkan maka tidak bisa meninggal. Apalagi Anda Siti Maryam minta dimajukan atau dimundurkan, tidak bisa. Maka Siti Maryam langsung menjawab, kalau begitu cabutlah nyawaku. Ya. Terus ketika dicabut nyawanya, ternyata yang namanya Nabi Isa yang sangat sayang sama ibunya, yang sangat berbakti kepada ibunya, itu terlambat pulang. Dia datangnya Isya. Kalau buka biasanya jam berapa? Kan maghrib kan? Datangnya Isya akhir. Dia bawa rumput dan daun kubis, dapat sekarung lah, dapat banyak. Alhamdulillah saya hari ini dapat banyak untuk buka bersama ibunda saya itu sabar Siti Maryam. Nanti bisa buka bersama. Wahai ibundaku, ketika itu Siti Maryam itu lagi duduk. Jadi walaupun meninggal masih gini, masih usuh. Jadi Nabi Isa itu memberikan, wahai ibundaku, ini sudah waktunya berbuka. Maka makanlah. Maka Nabi Isa kembali lagi. Ternyata dilihat, kok belum dimakan. Wahai ibundaku, ayo, sudah waktunya berbuka. Ini sudah malam, sudah sekitar jam 9 malam. Ternyata tidak dibuka. Di pertengahan malam jam 12, wahai ibuku, Siti Maryam, ibundaku, ini sudah waktunya berbuka. Bahkan sudah waktunya sholat. Bangunlah ibundaku, wahai ibuku yang kusayang. Ternyata belum bangun. Malam sepertiga malam terakhir, makin pelan suaranya, wahai ibuku, bangunlah ibuku, ayo kita sholat bareng. Anda belum berbuka, ayo kita buka. Ternyata belum berbuka. Sampai di pagi hari, akhirnya Nabi Isa itu mendekati ibunya, sampai memegang pipinya, sampai menyium ibunya sambil menetes air mata. Wahai ibu, ibundaku Siti Maryam, bangunlah. Ini saatnya kita berpuasa lagi. Ayo bangun ibundaku. Maka ketika itu Allah mengutus firman-Nya melalui bukit tadi dan menyampaikan firman-Nya, wahai Nabi Isa, ayo bukalah, atau gimana? Kepala kamu, kepala ibunda kamu, apa namanya? Diangkat. Kan gini ya? Oh, diangkat ke atas. Ini kabar dari Allah, angkatlah kepala ibunda kamu, karena ibunda kamu sudah meninggal. Maka Nabi Isa ketika mendengar itu menangis air mata. Lalu agak protes Nabi Isa ini, ya Allah, kenapa Anda mengambil ibunda saya yang saya sayangi? Beliau yang telah menemani saya beribadah, beliau menjadi obat bagi saya. Maka Allah membalas dengan firman-Nya, jangan khawatir, saya akan siap menjadi penghiburmu, kata Allah. Maka seketika itu yang namanya jin, malaikat itu ikut menangis, ikut merasakan apa yang dia melihat antara seorang anak dan ibu yang sangat saling menyayangi. Ternyata di momen terakhir tidak bisa bertemu, malah saling bersedih. Maka setelah itu Nabi Isa itu bersedih sambil nangis menuju ke bawah, menuju kaum Bani Israel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai pemuda, siapakah Anda? Kok Anda sangat bersinar sekali sampai Anda menerangi saya? Saya adalah Nabi Isa, saya adalah utusan Allah. Ada apa Nabi Isa? Ibu saya meninggal di atas, tolong bantu saya untuk memandikan, mengkafani, dan menguburkan. Maka kaum Bani Israel itu, mohon maaf Nabi Isa, di Bukit Libanon itu sangat angker, banyak sekali ular kecil, ular besar. Mohon maaf, saya tidak bisa membantu.
Nabi Isa sangat kecewa dan ke atas lagi dan bertemu dengan dua pemuda yang sangat ganteng. Dia membawa kain kafan dan berbicara, "Wahai Nabi Isa, jangan sedih. Saya bersama malaikat Mikail." Ini malaikat Jibril dengan malaikat Mikail. "Ibunda kamu sudah dimandikan dan dikafani oleh bidadari cantik dari surga." Subhanallah. Dan Nabi Isa ikut memandikan, mensolatkan, dan menguburkan. Dan Nabi Isa ini mengangkat tangannya, "Ya Allah, di akhir hayat ibunda saya, kenapa saya tidak bisa berbicara, menyampaikan salam terakhir, ya Allah? Engkau sangat mengetahui isi hati saya, ya Allah. Ya Allah, izinkan saya untuk berbicara terakhir bersama Siti Maryam." Maka melalui firman-Nya, melalui bukit tadi, maka Nabi Isa itu diizinkan berbicara dengan ibundanya. "Assalamualaikum ya ummi ya Siti Maryam." Assalamualaikum wahai ibundaku. Waalaikumsalam dijawab. "Bagaimana kabarmu?" "Baik." "Bagaimana rasanya ada dia di dalam sana?" "Alhamdulillah, karena rahmatnya Allah, saya di alam sini ini diberikan kenikmatan oleh Allah." Dan satu pertanyaan lagi oleh Nabi Isa, "Wahai ibundaku, bagaimana rasanya kalau dicabut?" "Wahai anakku," Nabi Isa, "sampai sekarang sakitnya dicabut nyawa oleh pencabut nyawa itu masih terasa sakitnya, masih terasa, saking sakitnya itu." Siti Maryam saja yang ibadahnya luar biasa, sakitnya masih terasa. Itu saja perannya. Kisah dari Nabi Isa dan Siti Maryam. Bagaimana seorang anak dan ibu saling menyayangi, saling mendoakan, dan lain-lain. Jangan lupa kita, walaupun orang tua kita sudah meninggal atau masih hidup, tetap lantunkan doanya. Rabbil firli, ya Allah, ampunilah dosaku, wali walidayya, dan ampunilah dosa kedua orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan kasihi mereka, sekasih sayang mereka sebagaimana mereka mengasihi saya di masa kecil. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, like comment. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wa ta'ala, coba pada malam hari ini kita dapat melaksanakan sholat isya serta tarawih dan berkumpul di tempat yang insyaallah berbarakah ini. Amin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kedua kali ini dengan saya membahas tentang kematian. Kematian merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Kita meninggal bukan saat kita tua. Jadi bisa saja setelah saya kultum, saya akan meninggal. Bisa jadi. Amin. Bisa saja kita tidur tapi nggak bangun lagi. Bisa. Mau sekolah sudah siap, di perjalanan meninggal. Bisa. Jadi kita harus mempersiapkan bekal untuk kita di akhirat kelak.
kita juga harus kita kan tidak tahu kita akan mati kapan. Terus habis itu kita nggak punya bekal pas kita mati dadakan. Nggak dadakan, kita kan nggak tahu jadi kayak dadakan gitu. Jadi kita terus harus menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Sebab jika kita cuma menimbun harta, kalau kita meninggal, yang kita bawa nggak mungkin harta, keluarga juga nggak mungkin menemani. Pasti cuma amal yang baik. Kayak kapan? Kalau bekalnya pas-pasan gimana? Ya nggak tahu. Kalau bekalnya pas-pasan ya sudah dari diri sendiri. Jadi kalau kita kalau mau buat sesuatu harus mati-matian. Kalau habis buat ini meninggal, ya udah nggak tahu lagi itu gimana. Udah waktunya meninggal, ya udah. Jadi kalau meninggal nggak ada yang namanya reinkarnasi. Kalau kita meninggal, kita di alam barzakh. Kalau selama perbuatan kita di dunia baik, maka insya Allah di alam kubur kita akan diberikan nikmat kubur. Seperti apa? Dan kalau kita mungkin agak kurang baik, mungkin juga bukan nikmat kubur, tapi siksa kubur. Mungkin terima kasih cukup segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.